Tes baik Bapak Ibu, kita mulai karena jam 10.15 kita akan rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, karunia-Nya serta luangan waktu sehingga kita dapat berkumpul di sini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia hadir dalam diseminasi budaya positif calon guru penggerak. Untuk itu langsung saja kita mulai. Sebelum kita ke materi, saya membuat kesepakatan dulu nih di forum ini. Jadi nanti apa yang sudah kita sepakati, insya Allah akan kita jalankan. Jadi kalau saya buat sendiri, nanti Bapak Ibu jadi terpaksa melakukannya. Tapi kalau kesepakatan kita bersama, insya Allah kita akan bertanggung jawab bersama-sama. Untuk yang pertama apa nih Bu? Kira-kira nih untuk di forum diseminasi ini nih maunya kayak gimana? Santai ke, serius ke, gitu? Mau kayak gimana? Tadi ada yang minta santai dan serius. Nah bolehlah santai sampai serius, sambil makan, sambil minum, gitu kan? Boleh, silakan. Terus apalagi nih Bu? Gimana? Interaktif, oke. Apalagi nih, Bu Isma, apa Bu Isma? Maunya kayak gimana nih? Jadi nanti kalau tak ada kesepakatan nih, waktu saya ngasih materi nanti ada yang main HP, ada yang tidur, ngantuk didengarkan. Bagi Bu Tika, Bu Tika ini lama tak jumpa. Gimana Bu Tika? Mau kesepakatan apa yang harus kita buat nih Bu Tika? Ikut ya? Bu Tika ini suka nak ikut-ikut. Orang kemarin itu kebalikan nanti. Bu Rati, gimana Bu Rati? Bu Rati ini segar, bukan nyari ini cerah, gitu kan? Bu Rati, mau apa lagi Bu Rati? Cukup, saya tambahkan aja fokus. Ya. Jadi inilah kesepakatan kelas yang kita buat. Yang pertama santai dan serius, kedua interaktif, ketiga fokus. Baik, sebelumnya ini ada pengantar terlebih dahulu, itu dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Anak itu bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Jadi anak-anak itu lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntut, bukan menuntut. Memfasilitasi anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Pertanyaannya, bagaimana cara menebalkannya? Tadi kan Bu Siti minta interaktif. Jadi saya sekarang minta ibu-ibu sekalian jawab pertanyaan ini. Bagaimana cara menebalkan garis yang sama-sama? Siapa yang mau nih? Bu Siti bentok. Anak itu bukan sebuah kertas yang kosong. Anak itu lahir dari kekuatan kodrat yang masih sama-sama.
bagaimana cara guru menempelkan garis yang sama-sama itu di sini. Menurut sini tidak apa-apa, mau tidak ada kata benar, tidak ada kata salah. Di sini sama-sama kita belajar. Saya pun masih belajar di sini. Mendidiknya sesuai zaman. Sesuai zaman. Oke. Jadi guru kelas 4 udah. Coba Bu Diana, Budin. Budin nih, manis saja Budin. Gimana Budin cara menebalkannya? Oh, mungkin maksudnya mereka kan udah punya apa? Anak-anak kan sudah ada dasarnya. Ya. Jadi guru itu tinggal membimbing dan mengarahkannya lagi. Iya, betul. Sama kayak Bu Sini tadi ya. Jadi mana perilaku yang baik kita beri apresiasi, mana perilaku yang tidak baik kita arahkan siswa kita agar tidak salah arah. Terima kasih Bu Diana dan Bu Cindy. Pendidikan yang menuntut Ki Hajar Dewantara mengibaratkan para pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu guru itu adalah sebagai petani. Proses menuntut anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ini tadi yang disampaikan oleh Bu Diana. Jadi guru itu sebagai petani, bagaimana cara menanam benihnya, bagaimana cara merawatnya, begitu juga dengan murid kita. Maksud pendidikan itu adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntut tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tubuh kekuatan kodrat anak-anak. Nah, saatnya kita sudah tinggal nih. Nah, boleh ibu-ibu maju di sini dulu untuk baris sini, buat barisan, buat barisan. Biar tak terlalu tegang. Kalau tegang itu ada waktunya ibu. Nah, ini masih pagi nih. Terus saya katakan tegang benar. Bagi dua lah, bagi dua. Saya rasa macam untuk PDP Pak. Waktu dibangkitkan dulu suruh baris net. Salah. Ayo Bu Nopi. Sini Bu Nopi, langsung gabung Bu Nopi. Makasih Bu Nopi sudah datang. Jadi ice breakingnya pakai rumus. Yang pertama rumusnya benar. Jadi kalau saya bilang ke kanan, lompatnya ke kanan. Rumusnya kan benar. Kan? Kalau saya bilang ke kiri. Jangan saya minta pendapat ini pula. Kalau sekarang rumusnya salah. Ya, kalau salah, kalau saya bilang ke kanan, kiri. Mantap ibu guru setuju nih. Coba tangan dong. Nah ya, coba dulu pakai satu rumus. Benar, rumusnya benar. Mundur. Coba pegang budak. Ya. Kanan. Geser aja. Terus lompat, geser aja. Kan? Bumi dia nyalakan orang, dia salah. Macam mana lah? Tidak salah, nyalakan orang ini. Kan nampak bumi dia konsentrasi. Tidak usah mikirkan saja bumi dia. Rumusnya pasti benar ya. Maju, kiri, kanan, maju. Nah, sekarang rumusnya salah. Coba loh ya, rumusnya salah. Kanan, mundur, maju. Nah, sekarang rumusnya saya tambah. Benar, salah, benar. Ingat ya, benar, salah, benar. Kanan.
Kan, kan rumusnya benar. Benar, salah, benar. Ayo Bu Widya, konsentrasi. Kiri. Ulangi ya. Ulangi rumusnya benar, salah, benar. Benar, ulangi. Benar, salah, benar. Mundur. Kiri. Maju. Oh, mantap. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Udah, kita lanjut. Topik dalam ekspresi konsep. Ada 7 yang akan kita bahas nanti. Banyak nih, tapi kita sekali kerja. Yang pertama, perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Disiplin positif. Ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan keenam, keyakinan kelas. Selanjutnya, segitiga restitusi. Nah, silakan Bu Titik. Nah, Bu Titik nih, habis ngurus kan Bu Titik? Alhamdulillah, lancar Bu Titik. Sehat ya kan? Alhamdulillah, makasih Bu Titik ya. Sudah datang. Perubahan paradigma. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, berpihak pada murid, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Disiplin positif. Konsep disiplin positif. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif yang terakhir dan bahkan dihindari sama sekali untuk di sekolah. Ya. Jadi saya rasa sih ibu-ibu di sini tidak ada yang menghukum anak-anaknya. Untuk yang misalnya ada ngerjain PR. Sekarang saatnya masuk ke dulu Bapak Ibu ya. Ada suara-suara. depan sebagai Oke, jadi saya rasa ibu-ibu di sini tidak ada lah yang hukum anaknya yang misalnya tidak mengerjakan PR gitu, ibu-ibu. Kau ini tak mengerjakan PR, terus apa sekali, wah, kan? Tak ada hubungannya PR dengan bisikan. Nah, nanti kita bahas lebih rinci lagi di selanjutnya. Sebagai pendidik apa tujuan kita? Yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Apa sih intrinsik itu? Ayo, siapa yang mau coba jawab? Motivasi intrinsik. Apa Bu Nopi? Bu Nopi udah belajar ya kan? Mana tadi itu? Silakan Bu Nopi. Motivasi prinsip itu motivasi yang datangnya dari diri kita atau dalam diri kita Ya. sendiri. Kalau ekstrinsik? Dari luar. Oke, Lalu siap. bisa berupa lingkungan atau pengaruh orang lain. Oke, siap. Terima kasih Bu Nopi. Mantap, tepuk tangan untuk Bu Nopi. Ini anak-anak mana tepuk tangannya? Mentang-mentang nggak bentuk. Mentang-mentang nggak bentuk jadi lemah tepuk tangannya. Tujuan utamanya adalah agar anak mampu memahami tingkah lakunya sendiri
berinisiatif dan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, menghormati dirinya sendiri dan juga orang lain, atau dengan kata lain menanamkan proses pemikiran dan perilaku positif yang akan menjadi kepribadian anak kelak. Nah, di sini ada perbedaan nih, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Perbedaannya, contoh kasus, siswa sering tidak menjawab PR. Tadi kita bahas nih. Kalau hukuman itu, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Kan kalau kita hukum murid dulu, terus kita marah, murid pasti takut kan? Nah, jadi dia kurang bertanggung jawab. Ini tak adalah nih kalau hormat bendera selama 10 menit nih, itu yang lama-lama waktu zaman saya sekolah dulu, masih kecil kan, kayak gitu sering kan. Nah, sekarang udah berubah kan zamannya nih, tidak kayak gitu lagi nangani siswa. Ya, kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengecek PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, ini saya pernah gak nih ngalamin ini, karena dulu saya siswa aktif, tapi bukan yang autis. Aktif tadi saya suruh kena ini dulu nih. Sering saya kena suruh, tapi sekarang dah tobat dah saya. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas. Di kelas Bapak Ibu kan sudah ada keyakinan kan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini produk belajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bertindakan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan mengalah kritis. Ini semua tahu ya. Terus apa sih yang kita harapkan dari sikap murid kita? Yang pertama, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias dalam belajar, empati, keingetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Motivasi, pengertian motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi setiap motivasi itu ada tujuannya. Yang ini macam-macam motivasi nih. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi dari luar dirinya. Contohnya, misalnya, aku mau datang terlambat nanti disuruh Bu Siti mungut sampah gitu, suruh bersihkan WC. Jadi itu dia bukan karena dirinya sendiri, bukan dari dalam dirinya sendiri, tapi dari luar dirinya karena takut dihukum. Yang kedua, ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Contohnya, misalnya dalam pembelajaran kan ada evaluasi itu kan di akhir pembelajaran. Terus di akhir pembelajaran itu kita memberikan hadiah untuk anak-anak. Siapa yang dapat 100 dapat hadiah. Nah, itu sebenarnya kalau dilakukan terus-menerus tidak bagus juga. Jadi dia motivasinya tidak dalam dari dirinya sendiri. Ya, kalau untuk di awal boleh, misalnya ngasih reward gitu kan, hadiah gue nanti lama-lama dihilangkan, lama-lama kasih pujian, lama-lama hilang gitu ya. Untuk di awal nggak apa-apa, tapi kalau secara terus-menerus ya kalau bisa dihindari lah. Jadi nanti anak itu tidak ada motivasi dalam dirinya sendiri. Yang selanjutnya, menghargai nilai kebajikan dirinya sendiri. Murid melakukan disiplin ini karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Kalau ini murid ini sadar kalau itu harus begini tanpa disuruh, gitu ya. Terus selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih dan sayang, dan rasa diterima.
Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Bu, nanti kalau mau minum, mau makan silakan, yang lain jangan nggak terlalu tegang. Terus kebutuhan dasar manusia. 1. Bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan. Kalau nggak sehat nggaklah hidup dia, kan? Hidup sih, cuma sengah. Rumah dan makanan. Komponen fisiologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, cinta dan kasih sayang. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan berterima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa terima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Biasanya muda, ibu-ibu, muridnya kayak gini nih. Udah mulai masa gak temu. Dia atau muridnya dia di kelas itu. Kebutuhan dasar manusia yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Biasanya ada tuh anak murid kita tuh, Bu, saya dapat 100 gitu. Nah, kalau ada kayak gitu nanti ya apresiasi lah, berarti kebutuhan dasarnya dia ingin diakui. Kalau itu dapat 100 gitu kan. Yang keempat, kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kesenangan, pastilah disitu bawa kesenangan dia. Mana dia mau kesusahan. Adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Siapa nak nyebut ice breaking sekarang nih? Mungkin Kak Erni kali-kali bagi-bagi lah Kak ice breakingnya Kak Erni, biar nggak terlalu tegang nih. Kan tadi kan udah dari saya, dari peserta pula. Nah sudah Kak Erni, maju Kak Erni. Atau ada musik yang mau disetel? Enggak. Saya maunya bersama-sama. Oke, siap. Tes. 3, 4. Lah pakai ini. Ini musim hujan nih, kalau tak nyari Iya, sama Mas. kita. Silakan. Ayo Bu Siti, Bu Widya. Ibu Isma sama Ibu Tuti Bu. Nah, Bu Widya bisa dulu. Pasangan berhadapan. Oh, ada Bu Tika. Sini. Enggak. Berhadapan. Hidup ini diciptakan untuk berpasang-pasangan. Oke. Iya kan? Jadi kita main perkalian. Siapa cepat yang jawab. Jadi hanya pakai 5 jari. Oke, contoh ya. Yuk. 2. Berarti saya menang. Gitu. Siapa yang kalah dia duduk. Jadi orang terakhir yang bertahan dia yang menang. Iya. Oke. 1. Ya. Oke, sudah? Iya, langsung disebutkan. Oke. 1, 2, 3. Oke, yang salah
Oke. Oke, berarti siapa yang salah tadi? Salah. Berarti ibu lawannya ini nol. Kadang itu angkanya kecil hanya karena kita gopo, jadinya kadang itu salah. Ya. Berdua dulu, nanti yang kalah kalau kesini. Asik banget. Oke, yang berarti yang bertahan di sini. Oke, sudah Bapak. Oke, makasih Karni, sangat seru. Mana lah hasil dong Mbak? Ini mau pelampung kok tidak ada lah hasilnya. Sebenarnya boleh Pak, karena itu strategi ya. Iya, betul. Karena kalau kita sudah pegang di angka 0 atau di angka 1, kita pasti sudah Ngakal, tahu kan? jawabannya. Misalnya 0, kita udah tinggal gitu kita keluarkan tangan kita, udah kita dapat 0 gitu. Tapi kalau kita keluarkan angka kita 1, berarti kita lihat jari kawan 3, 4, kan tinggal begitu aja. Nah itu sebenarnya itu strategi. Oke, terima kasih Karni. Udah ya, kita lanjut ya. Bu Tuti, senyum lah Bu Tuti. Bu Tuti ada masalah hamburger di rumah. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Kelima, manajer. Kalau ibu-ibu ini di posisi mana nih? Dari 5 posisi kontrol ini di mana biasanya kalau menangani siswa? Di penghukum ke, membuat rasa bersalah ke, teman ke, pemantau ke, manajer ke? Biasanya di mana Bu Diana? Posisi Bu? Boleh. Nah, jangan tak ada dari situ Bu Diana. Kalau saya sih biasanya jadi teman juga, jadi manajer dan jadi pemantau. Oke, siap, makasih. Kalau Bu Rati mana Bu Rati? Oh, Bu Rati ini makan, Bu Dika ada. Nah, kalau Bu Dika posisi kontrol gurunya yang di mana biasanya? Teman dan pemantau. Teman dan pemantau. Oke, terima kasih. Jadi di posisi kontrol yang pertama ada penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lemah lembut, tapi kata-katanya menyakitkan hati. Kan? Nanti ada contohnya. Yang ketiga, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Keempat, sebagai pemantau. Kelima, manajer, respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Nah, ini contoh penerapan 5 visi kontrol. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang pertama, visi kontrol guru yang pertama itu penghukum. Misalnya ini anak lagi hari Senin tidak pakai apa biasanya? Tidak pakai dasi. Ya tidak pakai dasi baris di sebelah sini, katanya. Ya pakai dasi di sini, katanya kan. Nah itu berarti posisi gurunya sebagai visi kontrol penghukum. Kedua, membuat rasa bersalah. Nah, ini kata-katanya lembut tak menyakitkan hati. Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu, misalnya gitu kan. Atau tolonglah ibunya, nah gitu kan, lembut kata-katanya kan, minta tolong. Tapi itu menyakitkan hati. Yang ketiga, sebagai teman. Sebagai teman ini, ayolah yang tertib, buat ibu bangga, kali ini tidak apa-apa salah. Terus kalau visi kontrol sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturannya dan konsekuensinya apa. Tapi kalau seorang manajer, beliau bertanya dulu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi
anak itu yang menemukan sendiri kesalahannya dan bagaimana solusinya. Jadi kalau bisa ini diterapkan di sekolah kita. Ini saya tidak sekedar ngomong, ini sudah saya praktekkan. Hari Rabu kemarin, ini saya berbagi pengalamannya. Hari Rabu kemarin saya selesai olahraga, saya tinggal ke kantor anak untuk minum dan mengawasi barang-barang. Saya balik ke kelas, anak itu kelahi dia, lama yang kelahi itu. Terus saya tanya lah, tapi saya tak tanya di tempat kelasnya. Saya panggil mereka di tempat yang nyaman. Terus saya tanya, ini siapa namanya? Ini siapa? Jawablah mereka kan. Satu si Arif, satu si Udin, misal kan. Terus saya tanya, tadi ngapa kelahi pak? Kata dia. Pertama dia belum nangis nih. Dan lama-lama saya tanya dia nangis. Kan? Setelah saya nanya apa yang kita lakukan, saya bilang pakai bahasa mereka lah ya, biar mereka itu paham. Terus kelahi pak, kata dia. Kena tinju ke? Iya pak, balak kami kena tinju. Sakit. Dengan siapa? Dia tunjuk-tunjuk kawan dia semua kan. Yang saya panggil ini dua kan. Terus saya nanya lagi, tindakan kamu itu benar ke salah? Saya bilang, salah pak. Sambil nangis, salah pak, kata dia. Terus kalau salah kita harus apa? Saya bilang, harus minta maaf pak, kata dia. Maaf-maafkan lah, tak berdua nih. Saya bilang kan, maaf-maafkan lah dia. Mau ulangi lagi tak nih? Nah, tidak kak, kata dia. Terus mau apa lagi nih? Mau balik ke kelas pak, kata dia. Janji ya, tak itu ya, iya pak, kata dia. Udah berkawan lagi dah dia. Kemarin belum Bu Erni pernah agak, iya Bu Erni ya. Coba ceritakan pengalamannya Bu Erni. Baik, terima kasih. Pengalaman saya yang telah dengan posisi control manager yang sudah saya lakukan, itu murid saya itu berkelahi dengan murid sebelah waktu itu. Anggap aja si Ani sama Hendro gitu kan. Nah, dia ini si Hendro ini nampar Ani gitu. Nah, terus gurunya tuh bilang ke saya, Bu, anak murid ibu nampar murid saya. Oke Pak, silakan bawa masuk ke kantor. Saya nggak melibatkan siapa-siapa di situ. Bahkan gurunya salah satu murid itu juga nggak saya libatkan. Jadi kami hanya ngobrol bertiga. Saya dengarkan cerita mereka dulu. Tadinya kan biasa anak-anak itu sok-sokan gitu ya. Jadi di situ saya minta tenangkan dulu, tarik nafas, nak pelan-pelan. Ceritanya satu-satu. Nah, di situ dia mengalir ceritanya tuh dari yang siapa dulu yang memulai. Nah, di situ terus mulai saya tanya. Jadi yang memulai siapa? Ya sebenarnya tadinya tuh kami hanya saling olok Bu. Nah, terus dia nantang-nantang Bu, katanya mau tampar-tampar lah. Ya saya tampar betulan. Ya udah akhirnya terus saya tanya, jadi dari di sini siapa yang salah nak? Dia dua-duanya nunduk dan nangis, nunduk gitu kan, diam. Kami salah Bu dua-duanya. Ya sudah, jadi dia sudah mengetahui di mana letak posisi salahnya. Terus saya tanya, apa yang harus kalian lakukan kalau sudah kalian tahu siapa yang salah? Saling minta maaf Bu. Ya udah kita selesaikan. Terus ke depan gimana? Janji Bu gak diulang lagi. Seperti itu, alhamdulillah untuk posisi control manager itu sudah saya terapkan dan alhamdulillah berhasil. Itu Pak. Oke, terima kasih Bu Erni. Jadi itulah, bukan kami ini sekedar ngomong-ngomong gitu ya, tapi sudah kami terapkan dan alhamdulillah berhasil. Mudah-mudahan ini bisa dilakukan teman-teman sekalian. Jadi saya bersyukur bisa masuk calon guru penggerak ini, dapat materi-materi yang dulunya saya tidak tahu, sekarang saya jadi tahu bagaimana sih caranya. Walaupun sekarang belum sempurna, tapi saya mau belajar lagi, memperbaiki diri saya sebagai seorang guru. Jadi saya harap nanti mudah-mudahan di angkatan 12 teman-teman masuklah guru penggerak ini, ya sama-sama kita memperbaiki kualitas pendidikan, terutama di sekolah kita. Dulu pun saya ini agak pede ngomong di depan ini nih Bu, benar. Karena KKB itu dilatih untuk pembelajaran berpusat kepada murid dan untuk bagaimana sih cara kita berbicara dengan orang lain gitu. Kepercayaan diri kita itu ditingkatkan. Dulu saya nggak pede nih, walaupun saya sering ngajar sama anak murid nih gini kan, tapi beda rasanya kalau dengan guru, dengan teman-teman, kalau dengan mahasiswa itu biasalah kan.
Kalau dengan mahasiswa apalagi saya nggak banyak omong karena mereka udah bisa mandiri. Tapi kalau guru-guru kayak gini kan, walaupun sering ketemu tiap hari tapi kayaknya masih grogi. Ya selama ikut inilah sedikit demi sedikit itu bisa teratasi. Ya mudah-mudahan nanti yang ke-14 teman-teman bisa ikut. Amin. Kok Bu Cindy lemah gitu Bu Cindy? Semangat lah Bu Cindy. Nah ini ada keyakinan kelas. Saya lihat di kelas Bapak Ibu tuh udah keyakinan kelasnya. Bagus dah. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ayo siapa yang menjawab? Mungkin dari Bu Sujum lah hari ini akan kasih pendapat sedikit. Kenapa sih harus keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Silakan Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mengapa tidak peraturan saja? Kalau peraturan itu bisa dibuat, bukan hanya di dalam kelas, tapi di luar kelas juga bisa. Tapi kalau keyakinan kelas itu dari anak-anak sendiri. Jadi kita bawa kesepakatan dulu kepada anak-anak, baru kita nanti baru intinya. Jadi peraturan sama keyakinan itu beda. Keyakinan pasti ada di PMN. Iya. Dan itu jangan ikut. Oke, terima kasih Bu. Mungkin ada pendapat lain kali? Dari guru kelas 4 udah. Dari Bu Titik. Bu Titik belum ada ngomong nih. Ngomong agak sedikit. Ngomong Bu. Apa sih? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Menurut Ibu, tidak ada benar salahnya Bu. Namun pendapat itu biasalah. Ayo Bu Titik. Gimana Bu Titik? Bu Titik ke Bu Endah nih saya manggil nih. Menurut Bu Titik ya apa sih harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan mungkin datangnya dari diri sendiri ya. Kalau peraturan itu sudah dibagikan kita. Oke, siap. Terima kasih Bu Titik. Ya, bagaimana sih membentukkan keyakinan kelas? Kalimat itu lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalau ibu-ibu buat peraturan kelas itu nggak terlalu panjang-panjang, banyak-banyak benar. Sampai nak dari atas sini, sampai bawah sini. Macam mana murid nak jalan kada? 1, 2 ya alhamdulillah dah. Apa lagi nak panjang sini, apa sini? Kertasnya tak cukup untuk ngeprint kan? Yang ketiga berupa pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan oleh siswa kita. Dibuat dalam bentuk positif. Ya, bagaimana dalam bentuk positif itu misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Itu kan kalimat negatif kan? Tidak, ada kata tidaknya berarti kalimat negatif. Bagaimana merubahnya jadi kalimat positif? Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, jadi kalau buat keyakinan kelas tuh hindari kalimat-kalimat yang negatif ya. Saya pun dulu nggak tahu nih, inilah baru tahu nih, baru baca di modul ini nih. Jadi bukan saya sok tahu, saya pun baru tahu nggak. Jadi sama-sama saling berbagi lah. Makanya tak kemarin saya tuh pisah dengan Bu Erni, biar Bu Erni yang ngasih materi kelas 156 saya 3-4-nya agar kawan-kawan guru semuanya dapat materi ini. Itu tujuan saya pisah dari KRN. Ya Kak Nia, tapi hati kita tetap satu ya Kak Nia. Siap. Semua warga sekolah dilibatkan dalam membuatnya. Nah, tadi kata Bu Sundem kan melibatkan peserta didik. Jadi kalau melibatkan peserta didik itu peserta didik mengutarakan pendapatnya apa sih yang mau dilakukannya, jadi bisa bertanggung jawab gitu kan untuk keyakinan kelasnya sendiri. Jadi kalau peraturan tuh udah kita buat lah, buang sampah pada tempatnya ini. Jadi anak murid tuh terpaksa melakukannya karena udah ada peraturannya. Ya. Kalau keyakinan di kelas tuh kita diskusi dengan siswa, apa yang siswa mau kita tulis. Nanti kita ubah kalimatnya jadi kalimat universal yang umum. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam.
Memang kalau dari dalam tuh bang enak bang daripada dari luar tuh kan, lebih enak kan? Atau memotivasi secara intensif, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Makanya nanti jangan buat peraturan kelas, karena nanti muridnya terpaksa. Tapi tidak ada lah kayaknya guru ini. Nah, ini contoh-contohnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelasnya tanggung jawab dan membereskan buku-bukunya. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Nah, inilah bisa dapat dibaca lah. Tadi kita pun udah praktik nih jurusan kelas di awal tadi, secara tidak langsung kita udah praktik dah. Ini segitiga restitusi. Pengertian segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi manfaat restitusi itu yaitu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tujuannya menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya, bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, dengan C berupa tawaran bukan paksaan. Yang D menuntut ilmu melihat ke dalam diri. Yang E mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang F menyelesaikan cara yang paling baik. Yang G fokus pada karakter bukan tindakan. Yang H fokus pada solusi. Dan yang I mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Di sini ada langkah-langkah segitiga restitusi. Bagaimana sih menjalankan segitiga restitusi itu? Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Misalnya tadi yang saya lakukan itu tidak menyanyikan yang dilakukan itu di depan kelas. Misalnya bisa kita baca ke kantor, ke perpustakaan, itu namanya atau kita memuji mereka gitu kan, untuk menenangkan hatinya dulu tuh, merendahkan emosinya. Nah, itu namanya menstabilkan identitas. Terus yang kedua, langkah apa yang selanjutnya kita lakukan? Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan tindakannya, benar tak sih tindakan yang kamu lakukan gitu ya. Terus kita tanyakan alasannya, alasan kamu kenapa melakukan itu. Setelah validasi tindakan yang salah, kita menanyakan alasannya, kenapa sih kamu lakukan itu. Terus yang terakhir kita menanyakan keyakinan kelas. Kan keyakinan kelas itu sudah dibuat tuh di kelas. Nah, kita tanyakan keyakinan kelas mana yang kamu langgar. Nah, kita kan ingat tuh mana tuh keyakinan kelas yang dilanggarnya. Misalnya tidak menghormati orang lain atau menghargai orang lain. Nah, makanya kalau berkeyakinan kelas tuh gak usahlah manja-manja, biar murid tuh nyaman ingat, cukup 4 atau 5 aja. Nah, coba sekarang kita praktek nih. Praktek misalnya Bu Ratih, sini maju Bu Ratih. Bu Ratih dengan Bu Isma yang duduknya itu, sini. Nah, sini Bu Ratih di sini. Bu Isma di sini. Nah, siapa nih yang mau jadi muridnya? Siapa yang mau jadi gurunya? Nah, bebas.
Berarti Bu Ranti lah, Bu Ranti ini sering menangani murid-murid yang luar biasa. Kan Bu Ranti kan? Nah, coba dong. Misalnya Isma ini datangnya terlambat. Nah, tadi kan ada tuh langkah-langkah restitusinya. Nah, ada thank you lah. Habis ini. Nah, dah pertama menstabilkan identitasnya. Misalnya menanyakan kenapa kamu terlambat, gitu kan? Nah, bagaimana Bu Ranti lah, kita coba mempraktekkan ini. Tidak karena teori tanpa praktek itu sama nggak bohong. Kalau di olahraga itu, kalau teori tanpa praktek itu mustahil. Ya, jadi ada teori, ada praktek. Kalau nggak praktek, nggak sedap banget. Tidak, berarti silahkan berarti. Waalaikumsalam. Tunggu dulu Isma, kalau Ibu boleh tahu sekarang jam berapa ya? Jam 7.15. Kita besoknya jam berapa? Jam 7. Dari tadi kemana Isma? Mengapa bisa telat? Oh ya, nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Sundari, koordinator kelas 3. Alhamdulillah setelah mendengarkan pemaparan dari Bapak Hadi Suhendro terkait materinya yang berjudul budaya positif, materi yang disampaikan sangat bagus. Saya menjadi mengerti sekarang budaya positif apa saja yang harus saya terapkan sebagai seorang guru. Materi yang telah disampaikan sangat bermanfaat untuk saya serta teman-teman yang lainnya. Terima kasih atas materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Hadi Suhendro. Mungkin di lain waktu Bapak bisa memberikan kami materi-materi lain lagi agar kami dapat merasakan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya koordinator kelas 4 menyampaikan rasa terima kasih kepada Pak Hadi Suhendro karena pemaparannya tentang disiplin budaya positif tentang segitiga restitusi. Saya mengerti bahwa peraturan dan keyakinan kelas itu berbeda. Kalau peraturan itu bisa dibuat panjang, tetapi kalau keyakinan kelas itu kita bisa dibuat dengan stipulasi yang pendek dan melibatkan seluruh siswa yang ada di dalam kelas. Dengan itu saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya kepada Pak Hadi Suhendro untuk mengikuti pemahaman tentang disiplin budaya positif yang dilakukan di sekolah. Insya Allah ini akan saya terapkan kepada anak-anak didik saya di SD Negeri 7 Surabaya. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi kami semua, terutama saya, tentang arti dari budaya positif untuk anak-anak di SDN 7 Surabaya, dan juga bermanfaat bagi saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Diana Sundari, koordinator kelas 3. Alhamdulillah setelah mendengarkan pemaparan dari Bapak Hadi Suhendro terkait materinya yang berjudul budaya positif, materi yang disampaikan sangat bagus. Saya menjadi mengerti sekarang budaya positif apa saja yang harus saya terapkan sebagai seorang guru. Materi yang telah disampaikan sangat bermanfaat untuk saya serta teman-teman yang lainnya. Terima kasih atas materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Hadi Suhendro. Mungkin di lain waktu Bapak bisa memberikan kami materi-materi lain lagi agar kami dapat merasakan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya koordinator kelas 4 menyampaikan rasa terima kasih kepada Pak Hadi Suhendro karena pemaparannya tentang disiplin budaya positif tentang segitiga restitusi. Saya mengerti bahwa peraturan dan keyakinan kelas itu berbeda. Kalau peraturan itu bisa dibuat panjang, tetapi kalau keyakinan kelas itu kita bisa dibuat dalam situasi yang pendek dan melibatkan seluruh siswa yang ada di dalam kelas. Dengan itu saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya kepada Pak Hadi Suhendro untuk mengikuti pemahaman tentang disiplin budaya positif yang dilakukan di sekolah. Insya Allah ini akan saya terapkan kepada anak-anak didik saya di SD Negeri 7 Surabaya. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi kami semua, terutama saya, tentang arti dari budaya positif untuk anak-anak di SDN 7 Surabaya, dan juga bermanfaat bagi saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.